Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring ini. Yang kami hormati Ibu Nita Sofia SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah perkoperasian beserta teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Destia Dilasri Utami dengan NIM 22053123 sebagai moderator, dan anggota kelompok saya yaitu Afifah Wardah dengan NIM 22053116. Yang kedua, Alexius Widiawan dengan NIM 22053120. Baiklah, yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang permodalan koperasi, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama, sumber-sumber permodalan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41, bahwa modal koperasi terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama modal sendiri. Modal ini bersumber dari simpanan pokok, yang mana simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi. Pada saat menjadi anggota, nilai dan mekanismenya sudah diatur dalam anggaran dasar simpanan pokok ini. Tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam periode waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan mekanisme pembayarannya juga diatur dalam anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Nilai dan mekanisme penetapan dana cadangan diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota. Hal ini menarik dari dana cadangan adalah dana cadangan merupakan harta kekayaan koperasi yang tidak dapat dibagikan saat ada anggota koperasi yang keluar. Yang keempat, itu hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, lembaga internasional, perseorangan, dan pihak-pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Hibah dapat digunakan untuk menanggung kerugian koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. Yang kedua, modal pinjaman. Modal ini bersumber dari anggota, yang mana selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, koperasi juga mengumpulkan modal pinjaman dari anggota, yaitu dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus. Yang kedua, koperasi lain atau anggotanya. Modal pinjaman koperasi atau anggota lainnya, yang mana koperasi juga bisa mendapatkan modal tambahan dari pinjaman koperasi lainnya, yang bisa juga dari badan usaha lain yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat saling menguntungkan satu sama lainnya. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya. Koperasi bisa mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank dan lainnya dengan mengajukan persyaratan seperti rencana penggunaan modal atau rencana usaha, rencana pengembalian kredit, dan juga jaminan barang yang sesuai dengan jumlah besarnya pinjamannya. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Obligasi adalah surat berharga yang adalah hutang jangka panjang yang harus dilunasi beserta bunga tetap dan pada waktu yang telah ditentukan melalui perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kelima, yaitu sumber lain yang sah. Baik, hanya ini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Afifah Wardah. Kepada Afifah Wardah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan efisiensi dan efektivitas pengelolaan modal koperasi. Efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekankan biaya rendah mungkin, tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang lebih baik, dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. Menurut Hanel 1988, efisiensi ekonomi usaha koperasi dapat diukur dengan menggunakan ukuran A. Efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validalitas keuangan dan keragaan kewirakoperasian. B. Efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan. C. Efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Efisiensi dalam pengelolaan modal koperasi merujuk pada kemampuan koperasi untuk menggunakan sumber daya modalnya secara optimal dengan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitasnya. Hal ini melibatkan pengelolaan dana, investasi, penggunaan aset. Efisiensi dalam pengelolaan modal koperasi berkaitan dengan sejauh mana koperasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan modalnya. Ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian tujuan finansial seperti pertumbuhan keuangan, probabilitas keberlanjutan jangka panjang koperasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, materi ketiga yang akan dibacakan oleh Alexius Widiawan. Kepada Alexius dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber permodalan koperasi. Adapun penyebab minimnya modal koperasi antara lain, yang pertama, kurangnya kesadaran anggota koperasi, padahal anggota koperasi juga sebagai pemilik koperasi. Yang kedua, kelemahan dalam pembentukan modal sendiri. Yang ketiga, kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi. Yang keempat, karena kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan. Lalu, adapun upaya meningkatkan sumber modal koperasi antara lain, yang pertama dengan cara meningkatkan perkembangan usaha koperasi dan meningkatkan SHU sebesar mungkin. Yang kedua, mensosialisasikan koperasi dan membuat citra yang baik tentang koperasi agar masyarakat percaya dan bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan perkembangan koperasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja atau sumber daya manusia pengurus koperasi agar lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan permodalan koperasinya. Sekian materi dari saya tentang upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pemodalan koperasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.